Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat kondisi market yang semakin memburuk ya untuk market cryptocurrency saat ini. Sebenarnya bukan hanya market kripto teman-teman, saham ya kan, emas dan sebagainya juga mengalami penurunan teman-teman, karena apa ya, dolar ini sedang naik ya kan. Otomatis biasanya cryptocurrency itu seperti itu, perbanding terbalik dengan keadaan dolar saat ini. Jika dolar turun, kripto yang akan naik gitu. Jika dolar naik, kripto yang akan turun, seperti itu teman-teman ya. Dan penurunan kali ini teman-teman ya, ini bukan hanya terjadi di dalam cryptocurrency ya kan, saham juga mengalami hal yang sama gitu teman-teman ya. Investasi digital lainnya lah ya, itu juga mengalami hal yang sama. Ini disebabkan oleh Jerome Powell atau jempol Powell semalam teman-teman, di mana dia ya mengatakan bahwasanya Powell the Fed ini mengatakan menjinakkan inflasi dapat menyebabkan beberapa rasa sakit gitu teman-teman. Nah jadi statementnya gini teman-teman ya, target daripada jempol Powell ini untuk menjinakkan inflasinya sampai ke dasar, yaitu area targetnya adalah di 2% teman-teman. Cuman untuk menyampaikan inflasi itu ke targetnya dia gitu membutuhkan beberapa rasa sakit, ibaratnya kemungkinan kenaikan suku bunga ya kan, terus perekonomian dan sebagainya itu bisa dikatakan akan memburuk gitu teman-teman ya. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, setelah percakapan The Fed tadi malam, market langsung crash semua teman-teman, market langsung turun semua ya kan, dari token-token micin dan sebagainya ya teman-teman. Apalagi Shiba Inu ya, ada Paul juga yang ngejual sebesar 200 miliar ya token Shiba Inu dijual gitu. Itu juga mengakibatkan drop. Bryce ya, yang seharusnya dia trennya tren bullish karena banyak news ya yang mampu dia ngangkat harganya naik, tapi sekarang dia nggak mampu untuk naik. Kenapa ya? Karena ini teman-teman, keadaan market yang seperti ini ya. Nah, jadi buat teman-teman semua pemain cryptocurrency ya, pemain token micin ya teman-teman, harap bersabar ya, kuatkan mental kalian seperti itu dengan keadaan kayak gini. Apalagi isu Mt. Gox teman-teman, itu yang juga digoreng untuk saat ini. Mt. Gox apa, nanti katanya di akhir bulan Agustus dia akan membagikan ya kan aset user Mt. Gox dulu yang kena hack itu sebesar 137.000 Bitcoin teman-teman. Nah itu juga menjadi gorengan untuk market saat ini teman-teman, di mana Ketua The Fed Reserve Jerome Powell mengatakan upaya bank sentral untuk merendah inflasi akan membutuhkan periode pertumbuhan di bawah tren yang berkelanjutan yang akan menyebabkan penderitaan bagi rumah tangga dan bisnis. Nah ini ya teman-teman, ini juga mempengaruhi teman-teman, di mana dia mengatakan bahwasanya ini akan mempengaruhi yang menyebabkan penderitaan bagi rumah tangga dan bisnis. Otomatis apa, bahan pokok naik ya kan, kalau dihitung di rumah tangga teman-teman, bahan-bahan keperluan kehidupan sehari-hari menjadi naik, dan bisnis itu menjadi trennya tren down gitu teman-teman, trennya tren turun untuk saat ini ya. Nah, ini adalah biaya yang tidak menguntungkan untuk mengurangi inflasi, kata Powell dalam pidatonya pada pertemuan tahun The Fed di Jackson Hole, Ohio. Tetapi kegagalan untuk memulihkan stabilitas harga akan berarti penderitaan yang jauh lebih besar. Nah, jika The Fed ini tidak mampu memerangi inflasi, maka ini akan menjadi hal terburuk yang akan datang gitu teman-teman, lebih parah dari saat ini katanya seperti itu. Makanya di sini kemungkinan besar teman-teman di bulan September besok ya, kemungkinan besar suku bunga tetap akan naik lagi entah. Tapi kenaikan suku bunga di bulan September besok itu lihat data CPI-nya yang masuk terlebih dahulu teman-teman. Akankah dia tetap di area 8,5 atau dia akan turun lagi atau dia akan naik? Kalau dia turun lagi, kemungkinan besar kenaikan suku bunga kalau menurut opini saya pribadi kisaran 50 basis poin teman-teman. Cuman kalau dia naik lagi CPI-nya, kemungkinan besar itu akan mencapai di area 0,75 basis point lagi kayak gitu teman-teman ya, seperti bulan yang kemarin, karena sudah 2 kali Jerome Powell ini menaikkan 0,75 basis point ya teman-teman secara berturut-turut gitu ya. Itu yang menyebabkan juga market crash dan sebagainya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mungkin
bermain cryptocurrency terutama di token micin, harap bersabar dulu teman-teman ya, karena memang kalau kita nyari cuan untuk saat ini, kalau kita ngikutin trennya kita bisa dapat cuan teman-teman, kita bisa dapat cuan walaupun nggak banyak kalau kita ngikut tren ya, seperti itu. Ibaratkan ada good news nih, positif, kok ini mulai ada keadaan suatu aset ini naik gitu, kita bisa lah ya, ketika dia naik kita ambil profitnya gitu teman-teman. Karena apa? Karena di dalam kondisi yang seperti ini naik pun nggak akan signifikan teman-teman ya. Project bagus akan ada perubahannya, cuman nggak akan signifikan teman-teman, seperti itu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin bermain di token-token micin, harap bersabar dan kuatkan mental saja teman-teman, di mana dia mengatakan pada hari Jumat bahwa ekonomi terus menunjukkan momentum mendasar yang kuat, tetapi pada pasar tenaga kerja jelas tidak seimbang gitu dengan permintaan pekerjaan secara substansial ya, melebihi pasokan pekerja yang tersedia. Pesan Powell adalah bahwa The Fed akan terus memerangi inflasi untuk mengembalikan ke target 2%. Nah, yang kita bahas tadi di atas teman-teman, sebelum inflasi ini mencapai titik 2%, maka The Fed ini akan selalu dan akan terus menaikkan suku bunganya teman-teman, itu ya. Perlu kalian garis bawahi, sebelum inflasi mencapai dasar yaitu di area 2%, maka The Fed ini kemungkinan besar akan terus menaikkan suku bunganya sampai inflasi itu menurun ke area 2% ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau untuk menekan inflasi seperti ini teman-teman, perang yang Ukraina Rusia itu memang harus benar-benar kelar gitu teman-teman, benar-benar kelar ya. Itulah ya, itu kemungkinan kalau itu kelar, inflasi akan menyusut teman-teman, karena pasokannya sudah mulai lancar lagi ya kan, ekspor impornya udah mulai lancar lagi dan sebagainya ya, seperti itu. Dan untuk cryptocurrency sendiri, ada yang memprediksikan bahwasanya Bitcoin ini bisa mencapai area 10.000. Cuman kalau menurut saya pribadi ya, untuk Bitcoin ke area 10.000 ini masih sangat berat teman-teman. Mungkin kalau di area 15.000 ya, 17.000 masih ada potensi ke sana. Cuman kalau untuk 10.000 kayaknya mah berat sekali gitu teman-teman ya. Kalau sampai turun ke area 10.000 ya udah, cryptocurrency, token-token micin dan sebagainya ya, yang ngiblat ke Bitcoin, karena semuanya ngiblat ke Bitcoin, itu harganya akan jadi ampas, akan jadi abu gitu teman-teman ya, kalau memang benar Bitcoin ke area situ gitu ya. Ya cuman kalau menurut saya pribadi sulit untuk Bitcoin ke arah situ ya, walaupun tidak ada tidak mustahil Bitcoin bisa ke arah situ, tapi sulit. Mungkin kalau menurut saya pribadi di area 14.500 itu udah dasar teman-teman, kalau menurut saya loh ya. Tapi beda orang, beda pemikiran. Oke, mungkin ini dulu ya perihal cryptocurrency. Harap siapkan mental, kuat-kuat aja dan jangan stres ya. Salam cuan.